Bab 68. Jodohku Mas Duda Jutek. Nduk, ibu pulang dulu ya, mungkin besok nggak kesini. Baik-baik, sehat ya cucu ibu, pamit Bu Kokom terhadap putrinya. Setelah hampir 1 bulan perempuan itu wirawiri ikut mengurusi Kak, lagaknya sore ini mengumumkan yang membuat Nahla mewek. Kalau boleh meminta, pengennya ditungguin terus, tetapi apalah daya, ibu juga punya kesibukan dan lain hal juga yang harus diurus. Sebentar lagi Buk, nunggu Mas Hanan pulang. Sebentar lagi juga pulang, ujar Nahla masih terasa abot ditinggal pulang. Gimana Pak, nungguin Hanan ini? Nahlanya masih keder. Ya sudah nggak apa-apa, sahut Bapak mengiyakan sembari menghabiskan kopinya. Menjelang maghrib Mas Hanan baru sampai rumahnya. Pria itu mengucap salam, lalu menyalim taksim kedua mertuanya. Assalamualaikum. Pak, sapa Hanan sopan. Waalaikumsalam. Baru pulang. Balas Bapak mengangguk ramah. Berhubung Hanan sudah pulang, ibu sama Bapak pulang dulu ya, kalau ada apa-apa telepon saja. Loh kok buru-buru Pak Buk, sudah mau maghrib, setidaknya nunggu sholat dulu sekalian makan malam. Pengennya gitu nak Hanan, tapi kasihan Tio di rumah sendirian. Dia bisa sampai malam nggak pulang keenakan nggak ada yang mantau, ujar Bapak benar adanya. Hanan pun mengangguk maklum, adik iparnya itu tengah masa remaja jadi sangat wajar kalau kadang agak sedikit telat-telat pulang. Makasih banyak Bu, sudah banyak membantu kami di sini, sudah banyak ngerepotin Ibu, maaf tidak bisa balas apa-apa. Ngomong apa sih, selama Ibu masih bisa dan sehat, tentu akan sangat senang bisa diberikan kesempatan melihat cucu-cucu Ibu lahir. Hanan merasa beruntung mempunyai mertua yang begitu baik dan perhatian. Pria itu tak lupa memberikan sedikit rezekinya untuk dikirim kepada kedua orang tuanya yang dititipkan ke Nahla lebih dulu. Hati-hati ya Pak, Buk, besok kalau udah boleh ke rumah ibu aku mau nginep, ujar Nahla berantusias sekali. Udah dikasih ke ibu, sayang. Tanya pria itu setelah kedua mertuanya balik. Ibu nggak mau, katanya kebanyakan, buat beli susu kau saja. Terus, tanya pria itu sambil berjalan beriringan menuju kamar. Ya aku bilang dari Mas Hanan, jadi harus diterima. Makasih loh Mas, udah aku paksa kok. Oh, syukurlah, biar buat tambah modal usaha Bapak juga, ujar Hanan merasa senang. Kamu mandi dulu Mas, terus makan. Nahla memindahkan dari gendongan ke box. Perempuan itu menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya. Sementara Hanan mandi, Nahla juga menyinggahi tas kerja suaminya dan jam tangan ke tempatnya. Pria itu keluar dari kamar mandi hanya berbalut handuk saja dengan rambut setengah basah. Matt, itu gantinya, aku ke bawah dulu ya siapin makan malam sama lihat Ica, tunjuk Nahla beranjak. Iya sayang, jawab Hanan lekas memakai bajunya lalu bertugas menunggu Kai yang masih anteng. Nahla sendiri lebih dulu ke kamar putrinya, terlihat gadis kecil itu tengah sibuk di meja belajar dengan kertas lipat warna-warni. Lalu beranjak ke dapur meminta Mbok Artnya untuk memasak makan malam. Bikin apa Ica cantik? Ayo keluar sayang, makan dulu, Ica mau makan sama apa? Iya Ma, Ica pengen apa ya? Nggak ada yang dipengenin Ma. Papa udah pulang. Sudah, lagi sama Dedek di kamar. Aku mau ke kamar ya Ma, ujar Ica antusias menyusul. Nahla mengangguk lalu meninggalkan kamar. Perempuan itu nampak sudah mulai terbiasa dengan kesibukan barunya. Dibantu Art di rumahnya menyiapkan semuanya. Mas, Kai ditinggal.
Tanya Nahla melihat suaminya hanya berdua dengan Ica saja menuruni anak tangga. Tidur sayang, jawab Hanan sambil menuntun Ica. Bo, tolong temani bayiku dulu ya, pinta Nahla meminta tolong. Siap Buk, jawabnya bergegas ke kamar. Mereka hendak makan malam, sudah berkumpul di ruang makan. Nahla menyiapkan untuk suami dan anaknya. Mulai besok ada yang bantuin jagain Kai, sayang, aku sudah meminta yayasan penyalur kerja untuk mengirim ke rumah kita. Biar ada yang bantuan jagain Kai, kamu punya banyak waktu untuk diri kamu sendiri dan semuanya. Harus besok ya Mas, cutiku kan masih lama. Gak apa-apa, kasihan kamu capek, unatnya pengertian sekali. Iya deh, terserah Mas aja. Mereka makan dengan khusyuk, setelahnya kembali ke kamar, lebih dulu menemani Ica agar bisa tidur dengan nyaman dan tenang. Sementara Kai sudah bersama ayahnya di kamar utama. Ica bobo ya selamat tidur. Ucap Nahla meninggalkan jejak sayang di keningnya. Lalu beranjak ke kamar sebelah yang sudah ditunggu suaminya. Ica sudah tidur. Sudah Mas. Kamu kenapa tidak istirahat? Kai juga sudah tidur. Nungguin kamu, udah bersih belum? Tanya pria itu langsung menarik istrinya mendekat. Belum Mas, masih dikit, sabar ya, mungkin besok, ujar Nahla yang sebenarnya masih harap-harap cemas. Kalau bisa dinego, mau entaran aja nunggu 2 atau 3 bulan bila perlu. Masih takut mengingat perdana setelah melahirkan. Bab 69. Duh. Kenapa jadi horor ya ditempelin paksu mulu, batin Nahla merinding disko. Entahlah, perasaan takut saja setelah melahirkan untuk melakukan hubungan suami istri. Dek, kenapa tidurnya jauhan? Sini dong, ujar pria itu mendekat lalu memeluk istrinya. Nahla belum bisa terpejam setelah mengasihi putranya. Ada yang mau aku omongin? Sebenarnya masih rencana sih, tapi ini serius, ujarnya sembari menarik dalam pelukan. Apa? Katakan saja Mas. Ujarnya penasaran. Aku mau nyalon menjadi anggota dewan, kata pria itu cukup jelas. Hah? Serius Mas? Tanggung jawabnya besar, belum lagi nanti menangani orang banyak. Sedang aku pertimbangan, menurut kamu bagaimana? Tanya Hanan meminta pendapat. Duh, aku nggak paham masalah begituan. Nahla tidak tahu harus jawab apa, yang jelas selama ini sudah cukup menjadi istri dari Hanan Ramahendra yang begini saja. Aku sebenarnya masih bingung, makanya butuh dukungan kamu sayang. Obrolan sebelum tidur mereka cukup serius. Nampaknya pria itu bukan hanya terjun di dunia bisnis, ingin melebarkan sayapnya di dunia politik. Aku selalu mendukung keputusanmu, Mas, apapun itu asal di jalur yang baik dan benar, jawab Nahla benar adanya. Oke, berarti aku maju ya, saat pemilihan nanti, ujarnya setengah yakin. Terserah kamu Mas, tapi aku sebenarnya juga ada yang mau diomongin, serius, ujarnya ragu. Takut suaminya tidak mengizinkan. Aku mau lanjut S2 boleh. Setelah Kai agak gedean dikit. Tapi itu cita-citaku yang sempat tertunda. Boleh, asal bisa membagi waktu untuk pekerjaan, pendidikan, dan keluarga. Kamu sendiri yang bisa mengerti seberapa besar kemampuan kamu dalam menghandle semuanya. Beneran? Serius kan Mas? Tanya Nahla meyakinkan. Iya, serius, asal tetap bisa membagi waktu, terutama untuk aku dan anak-anak. Aku pertimbangkan lagi Mas, terima kasih sebelumnya, ujar Nahla tersenyum sumringah. Apa salahnya jadi ibu plus wanita karir, kalau semua bisa dikerjakan,
walau pasti tidak semudah membalikkan fakta. Udah nggak ada lagi yang mau kamu omongin kan? Sekarang tidurlah, ujar Hanan mengecap keningnya. Belum ngantuk, tapi capek banget hari ini, jawab Nahla membalas P3 lukan suaminya dengan mengusak lembut di D4 dabidangnya. Besok ada art baru yang khusus buat jagain Kai, biar kamu nggak capek lagi. Biar semua pekerjaan rumah tidak usah ikut membereskan. Cukup ngurusin aku, anak-anak dan dirimu sendiri. Iya mas, ujarnya terlelap damai. Hanan sadar betul apa yang sudah menjadi keputusannya, walaupun sejatinya tidak mudah, terlebih jujur ia lebih menyukai kalau istrinya di rumah saja. Namun, ia juga tidak boleh egois mengungkung diri untuk menjadi sesuai apa yang ia minta. Nahla juga punya cita-cita, bukan karena menikah lantas semuanya terhambat. Sebagai suami yang baik, ia harus memberikan support yang positif untuk istrinya. Malam ini keduanya tidur cukup larut, bahkan saat malam harinya Kai bangun meminta susu, Hanan ikut terbangun membantu Nahla yang senantiasa terjaga. Tidur mas, kamu kan besok mau kerja, bagaimana ceritanya ikut begadang begini? Ujar Nahla merasa kasihan. Ini lagi tidur, tapi susah merem kalau nggak ada kamu. Gimana dong? Ujarnya mendrama. Ish, aku disinilah. Kai belum ngantuk kayaknya. Siang aku kan bisa tidur, kamu kerja jangan ikut begadang. Nahla merasa kasihan juga kalau suaminya ikut melek. Perempuan itu akhirnya memindah Kai ke ran, yang agar suaminya bisa M3 meluk dirinya. Jadilah mereka T1 dur bertiga. Hanan, Nahla, dan Kai. Sayang, kamu udah tidur. Bisik pria itu memeluk manja. Nahla hanya bergumam pelan, netranya sungguh berat untuk dibuka. Ia pun terlelap damai dalam dekapannya. Sementara Hanan, lebih dulu bangkit dari pembaringan, memindah Kai di box, lalu kembali ke ran, yang untuk tidur. Menjelang pagi, pria itu lebih dulu bangun, membiarkan istrinya masih tetap terlelap menemui mimpinya. Sayang, bangun, ASI kamu penuh tuh. Kai mau nen, ujar pria itu sedikit merusuh. Nahla yang masih bergelung selimut membuka matanya. Merasakan biksbirnya yang sedikit B4-4 kibat ulah suaminya. Jam berapa ini? Nahla menyambar ponsel di nakas, menyipit melihat jam yang tertera di layar sana. Hah, 5:30. Nahla tergeragap. Kai mana? Kok nggak ada? Udah aku pindah di box sayang, baru ku kasih ASI dari botol karena kamu cukup pulas. Ya ampun. Apakah aku ini? Kesiangan mas maaf. Aku siapin sarapan dulu ya. Nggak sayang, kamu pompa dulu alnya nanti sakit loh penuh. Hanan memperingatkan. Pasti sudah penuh karena 2 kali Kai terjaga minum dengan botol. Iya mas bener, sakit, ujarnya beranjak. Perempuan itu lebih dulu mengurus diri sendiri, lalu baru turun setelah mandi. Semua dilakukan serba cepat dan mulai terbiasa dengan hal-hal tak terduga begini.